Yang kedua masalah jingkrang ya. Celana jingkrang tidak ada di zaman Nabi, yang ada cuma sarung jingkrang. Tuh, antum yang jingkrang-jingkrang tuh ya. Nabi mengatakan man jarra izarahu atau saubahu. Siapa yang mengulurkan, jarra artinya mengulurkan izarnya. Apa arti izar? Izar artinya sarung. Izar artinya saub. Saub itu kain. Kain itu artinya sarung juga. Makanya ulama sepakat, kecuali Ibnu Qayyim, bahwa Nabi tidak pernah pakai celana. Nabi selalu pakai sarung tuh. Semoga tersinggung. Rasain kata samping ya. Mentang-mentang pakai apa nih? Oh, celana juga. Jadi ternyata Nabi nggak pernah pakai sarung. Namun ini kaedahnya ada. Nabi itu memakai pakaian kaumnya. Karena di kaumnya Rasulullah pakai sarung, Nabi pakai sarung. Coba kalau Nabi orang Melayu Riau, mungkin pakai celana, terus ada yang apa tuh, yang sarungnya setengah itu. Wah, itu di atas lutut malah, Pak. Bukan di bawah lutut ya, di atas lutut malah. Gimana hadisnya? Di hadisnya memang ada di riwayat Nasai ya, orang yang matahtal ka'bain finnar, yang di bawah mata kaki di neraka. Maka Syekh bin Baz mengatakan, kamu walaupun gak sombong, kalau di bawah mata kaki neraka. Tapi pendapat itu dibantah oleh ulama Yaman, ulama Azhar, ulama Suriah. Guru-guru kita rata-rata ya jingkrang, ada yang jingkrang, ada yang tidak. Bahkan Syekh Sudais itu coba lihat di Mekah, kurang salafi apa beliau? Ya, Syuraim dan beberapa masyayikh, kadang mereka manjang, kadang enggak. Jadi apa arti kelarangan untuk berpakaian yang jingkrang itu? Ternyata Nabi mengatakan khuyala. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Nabi SAW dalam Kitabul Libas, bab pakaian di Sahih Bukhari, hadis pertama Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar dari rumahnya, yajurru saubahu, sarungnya di bawah mata kaki. Saat itu terjadi kusuf, matahari gerhana, lalu beliau langsung sholat dan sarungnya di bawah mata kaki. Diterima nggak sholatnya? Terima nggak? Serius? Kata Ustadz antum nggak diterima. Ya? Yang nggak diterima itu yang khuyala, yang dia berkhayal lagi sholat. Sekarang yang berkhayal bukan yang di bawah mata kaki, yang jingkrang-jingkrang mungkin yang berkhayal. Gua nih pengikut sunnah nih. Ya. Terbayang begitu nggak lagi sholat? Kalau iya, sholatnya nggak diterima. Karena dalam sholat kita nggak boleh memikirkan diri, kita harus kemudian tawajjuh ilallah. Inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Malah mikirin sarung sama celana. Ya, jadi nggak boleh. Jadi silakan yang jingkrang amalkan hadis Ibnu Umar. Silakan yang di atas, ya, yang di bawah mata kaki amalkan hadis Abu Bakrah dan Abu Bakar. Kita sudah sebutkan berkali-kali, Abu Bakar kata Nabi, lasta mimman sana'a dzalika khuyala. Anda boleh karena Anda tidak sombong. Hadis Bukhari. Kalau nggak percaya buka sendirilah ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, tiga golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini. Masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan, kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan? Bukan beliau mengatakan, saya panjangkan baju saya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan? Kalau saya nggak tahan, dia melorot.
Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan? Memang dasarnya tidak isbal, tapi dia jatuh, gitu kan? Menutupi. Maka dia tarik lagi, seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot, kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa. Buktinya Abu Bakar. Ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan? Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu ya tidak dengan sombong adalah orang yang punya uzur seperti Abu Bakar, gitu loh memahaminya. Bagaimana memberi nasihat kepada teman yang isbal? Karena dia bilang isbal itu boleh asalkan tidak sombong. Padahal dia hafal hadits tentang isbal di neraka. Pendapatnya bahwa hadits itu luas maknanya. Dia juga mengatakan kayak panitia neraka saja itu Ustadz yang mengharamkan isbal. Setiap orang isbal neraka mi tempatnya beda Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya memang isbal itu hal yang ada silam pendapat di tengah ulama. Kalau orang yang menurunkan kainnya itu dia tidak sombong. Bukan maksud sombong. Apakah itu haram atau tidak atau makruh? Iya. Memang ada dari sejumlah ulama yang membolehkan. Sejumlah ulama yang membolehkan. Tapi yang membolehkan itu alasannya lemah. Ya, dan pendalilannya juga tidak kuat. Itu bertentangan dengan hadits-hadits yang tegas di dalam masalah isbal. Seperti di dalam hadits riwayat Bukhari, ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang turun melewati mata kaki maka tempatnya dalam neraka. Di antaranya hadits di dalam riwayat Muslim, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Tidak akan disucikan dan tidak akan Allah berbicara dengannya dan untuk mereka siksaan yang pedih. Salah satunya al-musbil izarah. Orang yang isbal kainnya. Dan dikasih rincian dalam riwayat ini. Antara sombong dan tidak sombong. Ada rinciannya. Iya. Kemudian yang dilihat dari bagian hadits itu malah ada sebagian kasus sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ditegur oleh Nabi karena isbal. Maka Ibnu Mas'ud beralasan dia isbal karena betisnya cacat, kecil betis beliau cacat. Karena itu beliau malu. Makanya beliau turunkan. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengisbalkan kainnya bukan karena sombong. Karena beliau malu akan betisnya yang kecil. Tapi Nabi bersama dengan itu perintah untuk mengangkat kainnya sampai ke setengah betisnya. Nah, itu kadar sunnahnya ya, kadar sunnahnya untuk orang yang menggunakan kain. Jadi itu dalil tegas ya. Hanya saja orang-orang yang terlalu memaksakan pendapat bahwa orang yang membolehkan isbal bukan karena sombong ini pasti keliru, itu tidak benar ya. Ada ulama-ulama yang membolehkan seperti Imam Nawawi dan selainnya. Itu dihargai, muktabar pendapat mereka. Tapi yang memakai pendapat membolehkan, tidak boleh berkata, ini mau menjadi panitia neraka, menjadi ini, itu bahasa-bahasa tidak bagus. Mau dikemanakan hadits-hadits Rasulullah yang berbicara tadi itu. Itu ketika disebut ancaman di dalam neraka, itu mimbabil wa'id namanya. Belum tentu orang itu masuk dalam neraka. Tapi ancamannya di dalam neraka, diberi ancaman neraka. Karena orang yang berbuat dosa itu, kadang dengan tauhid dia, itu menggugurkan dosa-dosanya. Kadang dengan amalan yang lain menggugurkan dosanya. Kadang Allah ampuni dia. Kadang Allah ampuni pada sebagian orang. Iya, tapi ketika diancam dengan neraka itu menunjukkan itu dosa bukan sembarang dosa. Nah, itu maknanya. Ya, karena itu kalau misalnya seorang dia hafal hadits, menuntut ilmu, kemudian berucap seperti itu menunjukkan bahwa selama ini dia tidak benar belajar ya.
harus dia perbaiki, dia tata dirinya. Dia tata dirinya di dalam menghormati hadits-hadits Rasulullah, kemudian bermuamalah dengan orang. Kalaupun orang yang diajak bicara keliru, dia harus paham bahwa memang di dalam masalah ini ada silam pendapat di tengah para ulama. Tadi hadits-hadits tentang haramnya isbal bagi orang yang sombong itu jelas sekali, ya. Dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang bahaya isbal itu menurunkan kain melewati mata kaki untuk laki-laki, khusus laki-laki ya. Kalau perempuan nggak apa-apa. Itu hadits-hadits datang dari Nabi, berlaku umum. Dan sebagainya telah kita terangkan, wallahu taala alam. Terjemahannya begini. Saya hadir waktu itu bedah buku pelatihan. Kata dia gini, ilat dalam hadis isbal ini adalah sombong. Jadi kalau nanti semua orang pakai celana di atas mata kaki, antum pakai celana di atas mata kaki, antum pakai celana di atas mata kaki, antum di atas mata kaki, Ustadz pakai celana, semuanya pakai celana di atas mata kaki, tapi semuanya sombong, maka wajib isbal. Saya waktu dengar tuh, karena ilatnya bukan celananya tapi sombongnya. Itulah yang menguatkan saya untuk tetap isbal. Masalah isbal, kalau karena kesombongan, semua ulama sepakat hukumnya haram dan ini mengantarkan kepada neraka jahanam. Kenapa? Ada kesombongannya. Ya, ada kesombongannya. Tapi kalau isbal tidak karena sombong, hanya karena mode atau yang lainnya, atau tidak dia perhatikan, tidak terbukti dalam harinya untuk sombong, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan haram secara mutlak isbal. Sombong atau enggak sombong tetap saja haram. Tapi sebagian seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan makruh. Maka kita berusaha tidak isbal ya, karena minimal hukumnya apa? Makruh. Namun bukan berarti orang isbal pasti dia sombong, tidak ya. Tidak, karena ada yang karena sombong dan ada yang karena memang hanya sekedar model atau tidak terlintas dalam pikirannya kalau dia bakalan apa? Sombong dengan demikian ya. Yang lebih hati-hati kita angkat celana kita ya di atas mata kaki. Karena itu sunnah Nabi SAW.